Ngapain? Ngapain ya? Oh. Awas jatuh. Bangun, bangun, bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat tugas video informatika. Tugasnya apa sih? Mengenai perangkat lunak, perangkat keras, Dan sistem tertanam. Hai, aku Mayang. Halo, aku Regina. Aku Ai. Aku Siva. Pengertian perangkat lunak. Dari operasi dasar ini disusun program atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi penghubung antara pengguna, user, dan perangkat keras hardware. Ada dua kategori utama perangkat lunak, yakni software, aplikasi, dan software sistem. Aplikasi merupakan software yang berguna untuk memenuhi kebutuhan khusus atau melakukan tugas. Sedangkan software sistem dirancang untuk menjalankan hardware komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi di dalamnya. Ada beberapa contoh dari perangkat lunak yang sering digunakan. Yang pertama ada Microsoft Word, merupakan program aplikasi pengolahan kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang biasa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Lalu yang kedua ada Microsoft Excel, adalah software untuk analisis data dan dokumentasi. Software yang satu ini berbentuk spreadsheet, sehingga terdiri dari kolom dan baris. Lalu yang terakhir ada Microsoft PowerPoint, adalah program aplikasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai media presentasi multi-slide. Aplikasi ini sangat populer dan digunakan di berbagai bidang seperti pelajar, perkantoran, bisnis, pendidik, dan trainer. Ada pengertian perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer. Ini mencakup semua komponen yang dapat Anda sentuh seperti monitor, keyboard, mouse, dan kabel. Memahami dasar-dasar perangkat keras adalah kunci untuk menggunakan komputer dengan efisien. Selanjutnya, ada komponen utama perangkat keras. Yang pertama, ada prosesor. Prosesor juga dikenal sebagai CPU. Prosesor adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan memproses data. Yang kedua ada memori. Memori menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh prosesor. RAM dan ROM adalah jenis memori yang umum. Yang ketiga ada penyimpanan. Komponen penyimpanan seperti hard disk dan SSD menyediakan ruang penyimpanan permanen untuk file, program, dan sistem operasi. Lalu ada spesifikasi dan kinerja perangkat keras. Yang pertama ada kecepatan prosesor, yaitu diukur dalam GHz. Kecepatan prosesor menentukan seberapa cepat komputer dapat memproses instruksi. Lalu yang kedua ada kapasitas penyimpanan. Ruang penyimpanan yang tersedia untuk file, foto, dan aplikasi diukur dalam GB atau TB. Yang ketiga ada memori RAM. Jumlah RAM menentukan seberapa banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan. Lalu yang keempat ada grafik. Kartu grafis yang kuat diperlukan untuk permainan, desain grafis, dan tugas-tugas yang membutuhkan banyak pemrosesan video. Contoh-contoh perangkat keras hardware. Yang pertama ada keyboard, yaitu fungsinya untuk mengetik. Yang kedua ada mouse, yaitu fungsinya mouse untuk mengatur perpindahan kursor secara cepat. Yang ketiga ada monitor.
yaitu fungsinya untuk menampilkan hasil proses dari komputer. Yang keempat ada CPU, fungsinya untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Yang kelima ada hard disk, komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital. Sistem tertanam. Sistem tertanam adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk fungsi tertentu. Sistem tertanam juga dapat berfungsi dalam sistem yang lebih besar. Sistem dapat diprogram atau memiliki fungsi tetap. Mesin industri, elektronik konsumen, perangkat industri pertanian dan pengolahan, mobil peralatan medis, kamera, jam tangan digital, peralatan rumah tangga, pesawat terbang, mesin penjual otomatis dan mainan, serta perangkat seluler merupakan lokasi yang memungkinkan untuk sistem tertanam. Kesimpulannya, perangkat yang tertanam hampir ada di mana-mana dan telah terintegrasi ke dalam semua aspek kehidupan kita. Contoh sistem tertanam dalam kehidupan sehari-hari ini akan memberi kita kesadaran akan kehadirannya di dunia modern kita ini. Permintaan akan insinyur tertanam terus meningkat karena semakin banyak perangkat yang berinteraksi dengan kita menjadi lebih pintar. Ada beberapa contoh sistem tertanam dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diterapkan oleh sebagian dari kita. Yang pertama ada jam alarm, kedua ada televisi, ketiga ada kalkulator, keempat ATM, kelima termostat rumah. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.